Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwang Erza Mahendra dari kelas Pertanian 8A Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan memberikan materi penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan rumah dengan memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan sistem hidroponik. Seperti yang kita ketahui, hidroponik merupakan sebuah sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan setelah ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan instalasi sederhana hidroponik dengan model sistem wick atau biasa disebut dengan sistem sumbu. Apa itu sistem sumbu? Yaitu dengan memanfaatkan kain seperti ini untuk menyerap air dan nutrisi yang ada di bawah untuk diserap oleh tanaman. Jadi langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, yang pertama Bapak Ibu dapat mencari botol-botol bekas seperti botol aqua dan lain sebagainya. Bisa menggunakan botol apa saja. Nah, atau juga bisa ketika Bapak atau Ibu sedang jalan-jalan lalu di toko-toko buah itu menemukan box styrofoam yang seperti ini. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai instalasi sederhana dari hidroponik sistem itu sendiri, yang pastinya ramah lingkungan dan mudah untuk didapatkan. Untuk botol seperti ini gratis itu tanpa mengeluarkan biaya sebesar itu. Ya. Kemudian untuk box styrofoam yang seperti ini, ini saya kemarin mendapatkan juga gratis, atau nanti Bapak Ibu mungkin jika datang ke toko-toko buah mungkin kalau disuruh bayar sekitar 1.000 atau 2.000 untuk styrofoam seperti ini. Tentunya dengan biaya seperti itu cukup terjangkau dan mudah untuk didapatkan. Nah, yang pertama untuk boxnya, ya, ini terdiri dari box tutup dan badannya seperti ini. Nah, langkah yang harus ibu lakukan atau bapak ibu lakukan yaitu dengan membuat lubang pada daerah atapnya, ya, model lubang seperti inilah. Untuk jarak lubang per lubang ini jika tanaman sawi itu sekitar 20 cm. Nah, kira-kira seperti ini untuk cara tanamnya. Dan juga bisa diaplikasikan untuk tanaman-tanaman yang lain. Tentunya jarak idealnya yaitu 20 cm per lubang. Dan ini di tengah saya juga tambahkan, ini enggak apa-apa, di tengah-tengahnya juga saya lubangi karena untuk mengoptimalisasi tempat yang ada. Itu. Kemudian kita juga butuh yang namanya kresek. Kresek ini dapat ibu-ibu beli di toko-toko dengan harga juga terjangkau, yaitu untuk satu kresek besar itu seharga Rp2.000. Nah, nantinya kresek besar ini fungsinya buat apa? Yaitu untuk menampung air, karena styrofoam ini kan belakangnya ini ada lubangnya, Bu. Ada lubangnya, jadi kalau diisi air kan pastinya tidak bisa. Nah, maka dari itu gunanya plastik ini untuk ditempatkan di daerah dalamnya yang nantinya akan diisi air. Nah, ini sudah jadi sekitar 80% dari instalasi tersebut. Ini tinggal dikasih air, dikasih pupuk, dia nanti ditutup seperti ini. Nah, untuk atasnya kita membutuhkan yaitu yang namanya netot. Nah, netot ini bisa juga nanti ibu-ibu cari di toko-toko pertanian atau toko-toko hidroponik
seperti yang saya sekarang berada, yaitu di Blok Lamongan. Nah, untuk laptopnya ini berkisar antara Rp1.000, murah. Dan untuk satu box styrofoam dengan isi 5 lubang, itu hanya perlu untuk 5 laptop saja. Nah, untuk sumbunya ibu-ibu atau bapak-bapak itu bisa menggunakan yang namanya kain flanel seperti ini. Nah, nantinya dipotong kira-kira ukuran 1 cm, kali untuk panjangnya bisa disesuaikan. Ibu-ibu panjangnya berapa panjang untuk kain flanelnya. Nah, nantinya untuk kain flanelnya sendiri kita sambungkan di netpotnya seperti ini. Nah, nantinya bakal ada sumbu seperti ini Bu, sumbunya ya, ini seperti ini, bisa langsung ditaruh di styrofoam yang sudah kita buat tadi. Nah, itu tadi styrofoam. Yang kedua yaitu dari botol plastik seperti ini. Bapak Ibu cukup untuk memotong bagian atasnya, bagian atas ini potong untuk menjadi seperti ini. Ini kan botol plastik ya Bu ya, botol plastik. Nah, ini Bapak Ibu potong bagian atasnya sendiri. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Ini fungsinya untuk sebagai tempat menanam tanaman. Nah, sama halnya nanti kita juga kasih yang namanya kain flanel. Nah, untuk modelnya nanti kira-kira akan seperti ini. Ini nanti kan diisi air, tanamannya taruh sini, taruh di dalam sini, kemudian tinggal dimasukkan seperti ini saja. Ini sudah jadi instalasi sederhana dari sistem itu sendiri. Ini untuk contoh yang kedua. Kemudian untuk contoh yang ketiga, Bapak Ibu dapat menggunakan botol plastik yang besar ukuran 1,5 liter ya. Kemudian nih Bapak membuat 2 lubang di atas dan di bawah. Jadi nanti modelnya tuh ke samping sini. Nah, ke samping sini ada 2 lubang, sini dan sini. Nah, kita sudah lubangi nanti. Ini dapat menggunakan netpot sama, nantinya akan ada sumbunya juga seperti ini. Modelnya seperti ini. Tinggal ditaruh bawahnya ya. Kemudian atau juga bisa menggunakan tutup botol aqua yang kecil-kecil tadi. Ini juga bisa, sederhana dan mudah diaplikasikan dan tentunya ramah lingkungan. Ada satu tips lagi ketika Bapak Ibu menggunakan botol plastik seperti ini, yang baiknya jika botol plastik yang Bapak Ibu gunakan itu dicat warna-warni, karena fungsinya dicat warna-warni itu juga bisa menjadi hiasan rumah, dan juga yang paling penting itu menghindari dari adanya serangan lumut Bu. Ini tampak dekatnya yang tadi dari botol seperti ini dipotong atasnya saja di sini ya Bu ya, potong atasnya. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, caranya gimana kok ada flanel di sini? Itu saya pertamanya membuat lubang Bu di sini. Jadi ini ada lubangnya. Ini bisa dipotong menggunakan cutter. Kemudian untuk kain flanelnya ini kira-kira panjangnya sekitar 20 cm atau 25 cm sekian ya, disesuaikan dengan tinggi dari botolnya itu sendiri. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di sela-selanya seperti ini.
Nah, kan cantik. Nah, itu perlu ditutup. Nah, untuk rockwool yang sudah jadi tadi, yang udah tinggi tadi bibitnya, itu ditaruh di tengahnya sini, Bu. Nah, kan tanamannya di sini nantinya. Nah, itu nanti ditaruh tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Kenapa kok ada bantuan sumbu? Ini karena dalam sistem begitu sendiri nantinya airnya cukup sekian aja, Bu. Airnya cukup sekian, air dan nutrisinya yang sudah dicampur itu cukup sekian. Ini juga menghemat air juga. Ya. Nah, fungsinya dari air sumbu ini ketika nanti airnya habis, atau hanya kan pasti habis karena adanya penguapan. Nah, itu masih ada bantuan dari sumbu ini untuk menaikkan air untuk diserap ke tanamannya, Bu. Keunggulan dari sistem itu sendiri seperti itu. Lah, untuk kainnya, kain menggunakan kain flanel yang notabene sifatnya mudah menyerap air. Jadi menggunakan kain flanel mudah ditemukan, Bu, di toko-toko kain, dan harganya juga cukup terjangkau. Nah, untuk botol yang besar itu ada dua opsi, bisa menggunakan netpot seperti ini atau bisa menggunakan tutup botol seperti ini. Sama-sama menggunakan sumbu di bawahnya. Nah, fungsinya juga tetap sama untuk menarik atau menyerap air untuk diserap ke tanamannya seperti itu. Nah, untuk boxnya bisa dilubangi seperti ini, kira-kira untuk jaraknya yaitu 20 cm atau 15 cm. Nah, cara melubanginya, ibu-ibu bisa menggunakan kawat seperti ini yang dibentuk bundar. Ini sesuai dengan ukuran dari netpotnya ini. Jadi kalau kita mengukurnya itu kita putar. Nah, seperti ini di bawahnya. Ini kira-kira seukuran dari netpotnya. Nah, seperti ini, Bu. Seukuran dari netpotnya. Nah, kemudian kita tambahkan juga ini pegangannya, tapi agak panjangan dikit karena nantinya ini akan dijepit oleh tang ketika nanti dibakar. Jadi kawatnya ini nanti dibakar di kompor biar panas. Nah, jangan menggunakan tangan langsung karena pastinya akan panas. Nah, ibu-ibu bisa menggunakan alat bantu seperti tang untuk megangnya. Nah, nantinya ketika sudah panas tinggal di cos gitu, seperti ini gitu. Ini merupakan contoh dari pemanfaatan pekarangan rumah dengan model hidroponik. Bisa kita lihat di sini untuk tanamannya banyak, ada tanaman toga, tanaman hias juga. Nah, kemudian di sini juga ada kolam. Kemudian untuk hidroponiknya semua menggunakan yang namanya model atau sistem wick dengan menggunakan sumbu. Ya, di bawah ini sumbunya.